Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang momentum. Pendahuluan. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Bagaimana hubungan massa dan kecepatan terhadap momentum? Lalu, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara kedua benda? Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan antara ketiga jenis tumbukan? Lalu tujuan penelitian, mengetahui hubungan antara massa dan kecepatan terhadap momentum, lalu mengetahui cara menentukan koefisien restitusi antara kedua tumbukan, yang terakhir mengetahui perbedaan ketiga jenis tumbukan. Lalu ada hipotesis, yang pertama suatu massa sangat mempengaruhi suatu besaran momentum. Yang kedua, semakin sulit suatu benda dihentikan, maka momentum akan semakin besar. Dan yang ketiga, jika kecepatan lebih besar, maka momentum akan semakin kecil. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu runway atau sliding board, penggaris atau skala sepanjang 200 meter, 200 cm, 3 ada blower, 4 pipa udara, 5 stopper, 6 pesil atau sliding body atau kereta, dan yang terakhir ketujuh repulsion springs berbentuk lingkaran. Lalu prosedur percobaan. Yang pertama, untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ukur massa kereta yang digunakan menggunakan neraca digital, lalu tempatkan kedua kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway, pastikan kereta diam. Ketiga, nyalakan blower. Keempat, kemudian lepaskan kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. Amati dan rekam video pergerakan kereta menggunakan kamera handphone. Lalu lakukan 5-9 langkah dengan cara menggerakkan kereta pertama atau menggerakkan kereta kedua. Selanjutnya, untuk mengukur koefisien restitusi tumbukan. Atur runway sehingga memiliki kemiringan sekitar 8 derajat, lalu pasang repulsion rings pada stopper, lalu letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu, lalu lepaskan kedua kereta. Kereta akan menumbuk stopper dan akan terpental ke jarak tertentu. Dan yang terakhir, setelah mencapai jarak ke-1, kereta akan kembali bergerak menuju stopper dan akan terpental kembali ke jarak tertentu. Catat sebagai jarak kedua. Jawaban pertanyaan pertama. Massa dan kecepatan saling berhubungan dalam prinsip momentum. Artinya, jika massa benda bertambah, maka suatu momentum pun akan semakin besar. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar momentumnya. Kedua massa dan kecepatan saling berbanding lurus, di mana jika salah satu atau keduanya bertambah, maka momentum pun akan semakin besar. Jawaban pertanyaan kedua. Koefisien dari suatu tumbukan dapat dihitung dengan membagi kecepatan relatif benda setelah tumbukan dengan kecepatan relatif benda setelah tumbukan. Atau dapat juga dengan melakukan analisis video seperti menggunakan tracker. Di situ kita dapat melacak pergerakan dan mengetahui kecepatan, waktu, percepatan, dan lain sebagainya. Lebih baik menggunakan aplikasi tracker ini karena hasilnya lebih akurat. Pertama, pada percobaan pertama di samping kami menganalisis momentum dengan benda A yang bergerak dan benda B yang diam. Momentum yang dimiliki benda A akan berkurang karena benda A memberikan sebagian momentumnya ke benda B. Benda B akan mulai bergerak karena mendapatkan momentum dari benda A. Arah gerakan benda B akan searah dengan akan searah dengan gaya dorong yang diberikan benda A. Pada percobaan keempat, kami menganalisis momentum pada benda A ditambahkan massa benda A di gerakan dan benda B diam.
maka momentum keduanya akan meningkat. Perubahan kecepatan setelah tumbukan akan meningkat total jika ditambah massa dan jika tidak ditambahkan massa, maka kecepatannya tidak akan sebesar yang ditambahkan massa. Perubahan momentum akan mempengaruhi energi kinetik yang terlibat di dalam tumbukan. Jawaban pertanyaan ketiga, tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Tumbukan lentik sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi setelah tumbukan. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi ketika jenis energi kinetik berubah saat tumbukan sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Kesimpulan, momentum adalah ukuran kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Untuk memberhentikan benda diperlukan usaha yang besarnya sama dengan energi mekaniknya. Jadi, suatu momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum itu terbagi menjadi dua, ada momentum linear dan momentum angular. Linear itu bergerak secara lurus, sedangkan angular bergerak secara melingkar atau berputar. Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.